Assalamualaikum sahabat dimanapun kalian berada, apa kabar? Ketemu lagi ya bersama saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat. Dan edisi kali ini saya sudah berada di kantor DPRD Kota Serang. Kira-kira kita mau bertemu dengan siapa? Pastinya kita ingin bertemu dengan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Serang. Siapakah beliau? Langsung aja ikut saya masuk. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Senang sekali ya di kali ini saya Tia Molina dari Suara Amanat Rakyat bisa kembali berjumpa bersama sahabat dimanapun Anda berada. Nah sahabat, edisi kali ini spesial nih, kita sudah bersama dengan Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Serang. Halo Bang Yos. Oh Mbak Tia. Nah Bang Yos ini sapaan akrab sebetulnya sahabat. Nama aslinya beliau adalah Bapak Haji Ahmad Rosadi SE. Betul ya Bang ya? Betul, nah, Tia. Selain menjadi seorang Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Serang, Bang Yos ini juga sebagai Sekretaris DPD PAN Kota Serang. Betul. Apa kabar Bang Alhamdulillah Yos? baik Mbak Tia. Ini kita sudah boleh ngobrol di sela-sela kesibukannya Bang Yos sebagai anggota Dewan. Ya, siap. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Di tengah pandemi, insya Allah kita semuanya harus sehat ya Bang Yos ya? Insya Allah amin, yakin. Amin. Nah sahabat, di sini saya juga sedang berada di kantor DPRD Kota Serang loh. Nah berkaitan dengan Kota Serang sendiri ini Bang Yos, kemarin di awal-awal bulan Februari tahun 2020, ini kan sempat ada kartu kuning nih dari Ombudsman RI perwakilan Banten. Katanya terkait dengan pelayanan publik di Kota Serang. Nah saat itu saya lihat di media Bang Yos ini termasuk anggota DPRD yang cukup vokal menanggapi permasalahan itu gitu kan. Nah mungkin Bang Yos boleh ceritakan sebetulnya kenapa sampai mendapatkan kartu kuning itu. Dan itu kan di bulan Februari ya Bang Yos ya. Kalau sekarang sudah akhir tahun, kira-kira perkembangannya seperti apa Bang Yos? Ya Mbak Tia, terima kasih ya terkait dengan dari Ombudsman kemarin. Memang pemerintah Kota Serang sampai saat sekarang belum memiliki dan melaksanakan transparansi publik yang bagus, pelayanan publik yang bagus, sehingga di mana pemerintah itu punya kewajiban bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Nah, kenapa tidak ada? Karena memang pemerintah sendiri belum menyiapkan. Belum menyiapkan, terutama misalnya seperti mall pelayanan publik ataupun apalah istilah disebut yang lainnya, supaya masyarakat dalam melakukan dilayani oleh pemerintah Kota Serang itu bisa terlayani dengan baik dan cepat. Nah kan tujuannya juga pemerintah itu melayani masyarakat dengan baik dan cepat kan gitu. Salah satunya itu berarti indikatornya ya Bang Yos ya. Kalau untuk sekarang bagaimana, sudah ada perkembangan dari hasil? Ya alhamdulillah, karena memang juga kebetulan kita fraksi PAN intens dalam hal itu. Kita melihat di beberapa OPD yang ada di dinas yang ada di Kota Serang, ini masih belum melakukan pelayanan publik dengan baik tadi. Ya sepertinya di Dukcapil, kemudian ada di DPKAD terkait dengan pembayaran pajak dan lain sebagainya, pengurusan yang lain-lain gitu ya. Nah sehingga kita harus dorong, memang harus ada regulasinya. Nah alhamdulillah fraksi PAN mendorong dalam Prolegda nanti 2021 kita sudah menyiapkan rancangan peraturan perdanya terkait dengan tentang publik tadi ya. Insya Allah mudah-mudahan 2021. Nah tujuannya apa? Supaya pemerintah Kota Serang menyiapkan tempat untuk bisa melayani masyarakat, datang ke satu tempat tapi bisa melakukan banyak kegiatan yang bisa dilakukan di satu tempat itu dengan cepat, baik, dan ibaratnya lebih teliti, lebih cepat lagi kan gitu. Pelayanan satu atapnya bisa berjalan dengan baik ya Bang Yos ya. Nah kalau terkait dengan sekarang kan ini kita masih dalam masa pandemi nih Bang Yos. Kemarin di media per 1 November kemarin ini Kota Serang menetapkan Rusunawa Margaluyu sebagai rumah singgah bagi pasien COVID-19 tapi dengan orang tanpa gejala. Nah ternyata dalam perkembangannya ada beberapa penolakan nih Bang Yos dari warga sekitar. Nah kalau Bang Yos sendiri bagaimana
menanggapi hal ini, Bang? Yang pertama, kalau saya melihat memang ini tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak ada informasi yang bisa tersalurkan sampai di masyarakat itu sendiri, sehingga pemahamannya belum sampai ke arah sana. Bagaimana pentingnya misalkan pemerintah Kota Serang menyiapkan tempat transit tadi misalkan untuk menangani COVID-19. Nah, itu yang pertama, sehingga ada penolakan-penolakan. Terus yang kedua, ada kemungkinan itu kajian-kajiannya juga memang belum dilakukan dengan baik. Apakah memang di Kota Serang ini sudah wajib, sementara di Provinsi Banten, terutama di RSUD Banten sudah menyiapkan rumah sakit khusus yang menangani kaitan dengan pasien COVID-19. Dan kemudian ngelihat dari hasil daripada perkembangan penanganan COVID-19 itu sendiri, antara pasien yang baik sudah membaik ataupun sembuh segala macam, ini perkembangan sudah cukup lumayan. Gitu. Tinggal kesadaran bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bisa melakukan prokes atau protokol kesehatan itu dengan baik. Gitu. Jadi memang harus kita lebih sering lagi mengkomunikasikan kepada masyarakat, sehingga setiap keputusan dari Pemkot harusnya bisa tersalurkan dengan baik, harusnya, ya Bang Yos ya. Gitu. Nah, Bang Yos ini sahabat ya, kalau misalnya saya boleh perkenalkan, selain sebagai Ketua Fraksi PAN, beliau juga Sekretaris DPD PAN, beliau juga ternyata adalah Ketua Harian DPD LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Serang. Nah, Bang Yos, ini kalau kita lihat judulnya kan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Mungkin Bang Yos boleh ceritakan ke sahabat, ini kegiatannya seperti apa? Karena bahwa Pemkot sendiri pun sudah mengakui bahwa LPM ini sebagai mitra dari pemerintah kota. Jadi kegiatannya seperti apa sih selama ini, Bang Yos? Ya, sementara yang namanya lembaga pemberdayaan masyarakat itu memang yang kaitan lembaga yang memang berplat merah, ya baik dari pusat, provinsi sampai ke kota. Nah, itu memang bermitra dengan pemerintah. Kalau dulu LKMD, cuma dari LKMD itu berubah menjadi LPM, namanya saja. Di mana fungsinya adalah menguatkan bahwa organisasi itu bisa bermitra dengan sampai di tingkat kelurahan. Nah, dari mulai di LPM kecamatan, LPM kelurahan. Nah, di mana fungsi dan tugasnya LPM itu harus mengawal daripada perencanaan pembangunan yang diadakan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke kota dan provinsi dan lain sebagainya. Nah, itu bagian daripada yang terintegrasi dari mulai perencanaan, terus kemudian program, pelaksanaan, mengawal masyarakat sebagai lembaga ya di luar pemerintahan tapi membantu masyarakat terkait dengan pemberdayaan. Jadi misalnya seperti musrembang kelurahan. Musrembang kelurahan itu kan kadang-kadang aspirasi ataupun memang kebutuhan masyarakat itu tidak semuanya terpenuhi. Pada saat melakukan musrembang, misalkan ada 10 kegiatan misalnya, tapi begitu masuk ke tingkat kecamatan, jadi tingkat kecamatan mengecil lagi karena anggarannya ini kan. Kemudian di tingkat kota, nah begitu kebutuhannya berapa masyarakat Kota Serang, anggaran yang dimiliki, terutama di di Kota Serang ya, APBD-nya kan masih kecil, dengan nilai 1,3 triliun doang, pembangunannya itu atau belanja modalnya hanya 400 miliar, nah sangat kecil, sehingga memang butuh LPM itu hadir di tingkat kelurahan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Artinya membantu masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, kesehatan, ataupun infrastruktur. Disitulah hadir LPM, membantu masyarakat. Oke, jadi seperti itu ya Bang Yos yang sekarang ini sudah berjalan. Nah, Bang Yos kalau misalnya kita melihat gitu kan, sekarang ini Bang Yos dari anggota fraksi PAN gitu kan. Nah, ini peranannya seperti apa sih Bang dalam mengawal pemerintahan Kota Serang yang saat ini sedang berjalan? Posisinya seperti apa dan apakah sering memberikan kebijakan atau kritisan atau seperti apa? Mungkin sahabat juga ingin tahu nih sepak terjangnya nih Bang Yos. Iya, alhamdulillah periode yang kemarin di Kota Serang 2019
setelah terpilih Pak Wali Kota baru, Pak Haji Safruddin. Nah itu kebetulan dari PAN juga gitu. Ya diusung oleh kita, kemudian beliau sekarang ini jadi Ketua DPW PAN Banten, Pak Wali Kota kita ini. Nah kenapa? Dalam hal kita melakukan bersama-sama dengan Wali Kota, fraksi PAN selalu menyampaikan hal-hal juga bagian daripada masukan-masukan, kemudian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas daripada anggota DPRD itu sendiri, baik itu terkait dengan pengawasan, legislasi dan budgeting anggaran. Nah kaitan dengan pengawasan tentunya kita fraksi PAN selalu mendorong kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota yang selama memang itu pro sama masyarakat. Pro rakyat. Bagaimanapun juga kebutuhan Kota Serang dengan berdirinya Kota Serang dengan Undang-Undang 13 2007 setelah 13 tahun ini kan ini butuh ada percepatan pembangunan. Nah mudah-mudahan dengan Wali Kota Serang yang terpilih dan diusung oleh Partai Amanat Nasional, nah bisa ada melakukan perubahan-perubahan. Semoga semua harapan dan cita-cita dari Partai Amanat Nasional ini bisa terwujud ya. Amin. Untuk membawa Kota Serang lebih baik lagi Bang Yos ya. Amin. Nah Bang Yos, kalau misalnya kita lihat Bang Yos kan sekarang sebagai Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Serang nih Bang Yos. Di Partai Amanat Nasional Kota Serang sendiri ini untuk kegiatan politik kepemudanya seperti apa Bang Yos? Kan lagi viral nih Bang Yos. Milenial ini lagi pada ditanya apa sih sumbangsi kamu untuk bangsa ini gitu. Nah kalau di Partai Amanat Nasional Kota Serang sendiri itu seperti apa Bang Yos melihatnya? Selama ini di DPD PAN Kota Serang melihat potensi itu memang ada dan memang kita selalu melakukan program-program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan milenial. Nah milenial atau pemuda yang memang betul-betul bisa melakukan sesuatu kebaikan buat masyarakat, kita ambil, kita raih, kita dorong dan kita ajak bersama. Ya mudah-mudahan melakukan pendekatan dengan pemuda ya terkait dengan tadi yang kita berkaitan dengan misalnya tidak ada istilahnya untuk bagaimana pemuda ini tidak ada yang nganggur. Betul. Nah kita punya program misalkan terkait dengan UMKM. Nah melalui UMKM, nah kita gabungkan antara kreativitas pemuda, milenial yang selama ini juga memang yang belum punya kesempatan kita berikan peluang. Kita ajak bersama dengan modal yang kita cari bersama. Alhamdulillah DPD PAN Kota Serang ada beberapa kelompok UMKM yang kita bangun melalui tenaga dan milenial tadi ya sudah bisa berjalan di Kota Serang. Alhamdulillah, ini suatu kabar gembira dan bisa menjadi penyemangat juga bagi seluruh pemuda Kota Serang khususnya dan juga di seluruh Indonesia bahwa ketika kita memiliki tekad, kita mau bekerja keras, insya Allah kesempatan itu selalu bisa kita ciptakan ya Bang Yos ya. Iya, betul. Nah ini menarik sekali, jadi kalau pemuda belum ikutan PAN Kota Serang kayaknya nyesel deh. Nanti bisa langsung temui Bang Yos ya. Bang Yos, kalau misalnya kita berkaitan dengan Pileg 2019, nah ini kan di fraksi PAN DPRD Kota Serang ini sekarang meraih 4 kursi. Alhamdulillah. Dari 6 daerah pemilihan ya. Betul. Bang Yos ya. Nah sedangkan pada periode yang lalu, Pileg tahun 2014 ini hanya mendapatkan 3 kursi. 3 kursi. Berarti di Pileg sekarang ada penambahan 1 kursi ya. Alhamdulillah Bang Yos, ya. Nah Bang Yos ini mungkin Bang Yos bisa bercerita kepada sahabat gitu kan, untuk kader Partai Amanat Nasional juga yang lainnya gitu. Bagaimana ceritanya sehingga PAN Kota Serang ini bisa menambah 1 suara pada Pileg kali ini? Insya Allah memang alhamdulillah juga 2019 kemarin Pileg kita sesuai dengan apa yang memang kita rencanakan. DPD PAN Kota Serang harus bisa meraih minimalnya 1 fraksi. Nah, dari 6 dapil kemarin kita dapat 4 kursi atau dari 4 dapil kita masuk. Tapi ke depan insya Allah 2024 saya punya keyakinan bahwa untuk penambahan kursi dan mudah-mudahan meraih dari salah satu pimpinan ataupun ya jadi pemenang lah di Kota Serang minimalnya kan seperti itu. Betul ya. Nah tapi Bang Yos kalau misalnya kita
persiapan sekarang memang baru tahun 2020, tapi untuk persiapan Pileg di 2024 pastinya kita sudah melakukan beberapa kegiatan, beberapa persiapan gitu. Mungkin Bang Yos bisa sedikit cerita Bang, untuk di DPD PAN Kota Serang sendiri ini sudah menempuh strategi apa saja Bang untuk mempersiapkan Pileg itu nanti? Ya, pertama memang apa yang sudah dilakukan atau kebijakan yang oleh pusat ya DPP, bahwa di PAN itu pencalegannya gratis kan, itu yang pertama ya, tidak ada biaya yang ini kan gitu ya. Oh, memang gratis ya? Iya, memang gratis. Terus yang kedua, nah kita transparan. Kemudian ada kompensasi. Nah, kompensasi bagi misalkan di salah satu dapil ada yang jadi dan ada yang tidak. Yang tidaknya ini diberikan kompensasi. Ini program dari pusat dan itu kita terapkan. Jadi cukup fair ya Bang Yos? Cukup fair, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah kita ini kan karena waktu 3 tahun ke depan ini kan juga cukup pendek juga ya. Betul. Artinya bukan fase yang lama untuk melakukan strategi dan langkah-langkah. Karena kita sudah mapping di setiap dapil daripada pengalaman kemarin. Misalnya di dapil kita yang kosong itu tak-takan dan kasemen. Di dapil 2 dapil itu kita pilah lagi, kita pelajari lagi. Di samping tadi kita sudah melakukan rekrutmen daripada pemuda atau milenial tadi. Nah ini juga sudah kita wacanakan, kan kita coba mereka ikut di LKAD, masuk ke PAN kan gitu ya. Betul. Sebagai bagian dari kaderisasi. Kaderisasi. Ya, terus yang kedua, mereka sudah ada punya niatan untuk 2024 mencalonkan. Kemudian tokoh-tokoh yang di dapil-dapil ini juga kita sudah coba rekrut gitu ya. Insya Allah untuk ke depan kayaknya nggak kekurangan lah tokoh-tokoh yang bakal merebut suara untuk di dapil-dapil yang kosong tadi. Luar biasa. Gitu, strateginya benar-benar realistis ini Bang Yos ya. Nah Bang Yos, kalau misalnya saya dengar kabar-kabar nih gitu kan, bukan kabar burung Bang. Ini banyak orang yang memperjuangkan serta memproyeksikan Bang Yos ini menjadi Ketua DPD PAN Kota Serang mendatang. Nah Bang, kalau boleh cerita-cerita nih Bang Yos gitu kan, apa sih sebetulnya cita-cita dan harapan Bang Yos ketika nanti memang dipercaya mendapatkan amanah sebagai Ketua DPD PAN Kota Serang? Yang pertama sebagai kader PAN, karena kita bagaimanapun juga berdasarkan ADART kita, Partai Amanat Nasional, yang cukup juga menurut saya secara pribadi bahwa ini nih PAN ini cukup mumpuni lah, partai yang memang dibentuk dalam era reformasi yang bisa sebetulnya diterima oleh masyarakat, dan bagaimana ke depan kita membuat satu program yang mengena bahwa PAN ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa dicintai dan bisa besar nantinya kan itu. Nah, kenapa yang saya bilang seperti itu? Karena kita di Kota Serang juga punya potensi, punya potensi bahwa PAN ini partai yang memang betul-betul bisa akan besar. Karena yang pertama ruang lingkup yang memang kita bangun dan kita mencoba merekrut daripada orang-orang atau teman-teman kita yang belum masuk PAN jadi masuk ke PAN. Kemudian yang misalnya ke depan juga yang kita harapkan bahwa PAN itu lebih besar, daripada bagaimana menggerakkan organisasi di DPD PAN Kota Serang itu sendiri. Saya berharap bahwa PAN untuk minimal di Provinsi Banten, ya khususnya di Kota Serang, ya target paling minimal 3 besar. Oh amin, gitu. Kita doakan bersama Bang Yos ya, semoga targetnya tercapai gitu kan. Nah Bang Yos, ini kan kalau dari Suara Amanat Rakyat sendiri yang menyaksikan itu juga seluruh pemuda dan juga masyarakat di seluruh Indonesia seperti itu. Nah mungkin ada dalam kesempatan ini Bang Yos yang ingin sampaikan nih, baik kepada kader Partai Amanat Nasional ataupun kepada masyarakat yang lainnya gitu. Silahkan Bang Yos. Baik, yang pertama tadi kalau memang tadi yang disampaikan Tia, kalaupun ada banyak yang mewacanakan, misalkan saya untuk memimpin DPD PAN Kota Serang, nah itu bagian daripada memang kalau memang saya dipercaya, kemudian saya memang dipilih oleh Partai Amanat Nasional jadi mimpin Ketua DPD PAN Kota Serang, insya Allah sebagai kader PAN selalu siap. Karena bagaimanapun juga, nah ini bagian daripada keinginan besar saya juga membesarkan Partai PAN gitu. Luar biasa. Nah itu yang kita inginkan. Dan kemudian ya saya berharap kepada masyarakat secara umum, memohon kepada kita semua melakukan demokrasi
2024 ke depan terkait dengan pemilu. Nah, khususnya ini kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian yang kedua bahwa edukasi atau pembelajaran daripada perpolitikan ini penting. Karena kalau kita selalu di luar, nah itu kita tidak tahu, hanya sekedar informasi. Tapi kalau kita berpolitik, kita masuk di dalamnya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu walaupun kecil itu hal yang baik dan menjadikan satu kebaikan buat semua umat. Itu yang kita inginkan gitu. Betul. Ini luar biasa sekali Bang Yos ya, adalah salah satu anggota yang sangat visioner yang bisa membawa Serang insya Allah menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Bang Yos, sebelum kita menutup obrolan kita pada edisi kali ini Bang Yos, ini kan kita lagi dalam kondisi pandemi. Mungkin Bang Yos yang sering berjumpa dengan masyarakat Kota Serang, mendengar keluh kesah mereka gitu. Mungkin ada pesan atau harapan yang Bang Yos ingin sampaikan baik kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah. Ya. Baik Mbak Tia, yang pertama ya ini patut disyukuri bagaimanapun juga pandemi COVID-19 adalah kita ambil hikmah. Yang pertama, kenapa kita ngambil hikmah? Tentunya Allah akan memberikan satu cobaan, taruhlah ini kan musibah COVID ini juga. Nah ini kita harus belajar daripada apa sih arti daripada COVID-19 ini yang perlu dimanfaatkan oleh kita secara lebih baik. Yang kedua, ya saya berharap kepada siapapun, terutama masyarakat seluruh Indonesia harus punya keyakinan. Dan insya Allah pandemi ini akan hilang dengan segera, asal dengan mematuhi dengan pola hidup yang baik, dengan melakukan apa yang disarankan oleh pemerintah terkait protokol kesehatan. Yang penting itu, kalau seandainya itu dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat secara luas, kemudian bisa dipahami dan ditaati, insya Allah pandemi ini akan segera selesai. Amin. Itu adalah harapan kita bersama Bang Yos ya. Nah, sahabat, demikianlah adalah obrolan singkat kita di sela-sela kesibukan Bang Yos yang sangat luar biasa sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Serang. Terima kasih Bang Yos. Sama-sama Mbak Tia. Jangan kapok lagi. Siap. Semoga ini bukan akhir dari perbincangan kita Bang Yos ya. Siap. Semoga Suara Amanat Rakyat mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa berbincang lagi bersama Bang Yos. Amin. Selaku Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Serang, Sekretaris DPD PAN Kota Serang saat ini, dan insya Allah kita doakan ya Bang ya, diaminin ya Bang. Amin. Menjadi Ketua DPD PAN Kota Serang. Amin. Terima kasih Bang Yos. Sama-sama Mbak Tia. Nah sahabat, demikianlah obrolan kita dan sampai jumpa di edisi lainnya. Dan stay tune terus di Suara Amanat Rakyat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan juga subscribe. Saya Tia Mulin dari Suara Amanat Rakyat bersama dengan Haji Ahmad Rosadi SE dari PAN DPRD Kota Serang. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.